Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semua. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah perekonomian Indonesia terkait investasi. Saya kelompok 5, nama saya Asep Saiful Hidayat, dan rekan saya Aprian Kaisan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang investasi. Kita mulai. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia, investare, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seseorang atau seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Pengertian investasi menurut beberapa ahli. Menurut Sumanto tahun 2006, investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Yang kedua, investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contoh investasi. Budi membeli 2 gram emas batangan seharga Rp400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di berangkas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi Rp500.000 per gram. Budi pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapatkan keuntungan Rp100.000 per gram. Tindakan Budi membeli emas pada tahun 2005, inilah yang disebut sebagai investasi. Dan keuntungan besar sebesar Rp100.000 dari selisih harga beli tersebut disebut keuntungan. Untuk apa tujuan investasi? Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. Untuk mendapatkan penghasilan tetap, untuk memperoleh kehidupan yang lebih banyak, layak, dan stabil di masa yang akan datang, berguna untuk mengembangkan usaha, mendapatkan jaminan dalam bisnis, mengurangi tekanan inflasi. Investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan, berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bentuk investasi kebagi menjadi 2. Investasi aktiparil. Investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi deposito dan saham. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Ada investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Dan slide selanjutnya, manfaat investasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Kaisan. Dipersilakan. Baiklah, manfaat investasi. 1. Meningkatkan aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi properti, pembelian tanah, apartemen atau rumah yang harganya naik, namun peningkatan nilai aset tidak
didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama, dan 2. Memenuhi kebutuhan di masa depan. Karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan, karena nilainya yang akan naik. 3. Gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal tidak penting dan bersifat ekonomis. 4. Menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. 5. Mempersiapkan pendidikan anak. Meski mungkin masih lama, namun hal ini tidak boleh luput dari perencanaan finansial dari sekarang. Pendidikan tidak bisa diprediksi. Sekarang saja harganya sudah lumayan tidak murah. Bagaimana bila di masa depan? 6. Mempersiapkan dana pensiun. Kita tidak akan bisa bekerja seumur hidup. Tentu ada kalanya kita harus pensiun, khususnya di usia yang dianggap sudah kurang produktif. Oleh karena itu, masih memiliki banyak waktu untuk mulai mendanai dan memanfaatkan efek compounding dalam perjuangan Anda mempersiapkan dana pensiun. Di sini ada beberapa risiko investasi. Risiko reinvestasi, risiko negara, risiko likuiditas, risiko inflasi, dan risiko pasar. Ada beberapa cara untuk meminimalisir risiko investasi. Setelah mengetahui jenis-jenis dari risiko investasi, hal selanjutnya yang perlu Anda ketahui ketika hendak berinvestasi adalah cara meminimalisir risikonya. Beberapa cara yang bisa Anda ikuti untuk meminimalisir risiko investasi adalah diantaranya. Dalam satu produk investasi ada baiknya tidak menaruh semua dana kita, tetapi kita dapat memiliki portofolio yang beragam. Lalu kita harus bersikap tenang ketika menghadapi risiko investasi yang terjadi. Maka sebisa mungkin hindari rasa panik, karena kepanikan akan membuat kita kurang tepat ketika mengambil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Investasi menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi merujuk OJK. Investasi adalah penanaman modal jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan, termasuk pemerintah yang melakukan investasi melalui berbagai kementerian untuk memberikan keuntungan pada negara. Beberapa macam faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia. 1. Suku bunga. Jika nilai suku bunga tidak memberikan imbal hasil yang baik, maka investor asing berpotensi memindahkan atau menarik modalnya dari negara berkembang. 2. Sumber daya alam. Kekayaan SDA Indonesia bisa menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi. Indonesia memiliki 2 jenis sumber daya alam, yakni fosil bumi dan pariwisata. Politik luar negeri. Hubungan baik antara negara dapat meningkatkan kepercayaan negara untuk mengelola uangnya di Indonesia dan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi. 1. Ragam profil risiko. Ragam profil risiko seseorang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, tingkat pengetahuan tentang investasi, serta jumlah aset dan kewajibannya.
menerima beberapa risiko terhadap dana yang dimilikinya dengan melakukan penempatan investasi yang seimbang antara instrumen investasi untuk jangka pendek hingga jangka panjang. 2. Jangan serakah. Setiap investor harus jujur dan realistik tentang kemampuan dirinya dalam menghadapi perubahan pada dana modal investasinya. Dalam investasi ada istilah high risk, high return. Investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. 3. Sesuaikan profil risiko dengan keuangan. Tujuan keuangan yang baik akan mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan dan kapan dana tersebut akan digunakan. Tujuan keuangan juga harus dibuat secara realistis, disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menyisihkan sebagian dari penghasilannya, serta disesuaikan dengan profil risiko. Untuk apa sih tujuan investasi? Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. 1. Untuk mendapatkan penghasilan yang tetap. 2. Untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. Berguna untuk mengembangkan usaha, mendapatkan jaminan dalam bisnis, mengurangi tekanan inflasi. Investasi dapat dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Bentuk-bentuk investasi. Investasi aktiva real investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contoh, investasi deposito dan saham. Beberapa istilah dalam dunia investasi. Dividen. Dividen adalah laba yang didapatkan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. 2. Reksadana. Reksadana adalah produk dari perusahaan manajer investasi. Produk ini berupa wadah untuk menghimpun dana dari para investor yang pengalokasiannya dan dananya dilakukan di saham, obligasi, dan pasar uang. Capital gain. Capital gain sendiri adalah keuntungan yang kamu peroleh dari investasi, berupa selisih antara harga jual dengan harga beli. Sini ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bedanya di pasar modal, komoditasnya berupa saham, obligasi, dan instrumen investasi lain yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Di sini ada beberapa istilah yang sering didengar dalam dunia investasi. Lot. Lot sendiri adalah satuan yang digunakan dalam saham yang nilainya setara dengan 100 lembar. Jika ingin berinvestasi, diwajibkan membeli minimal 1 lot saham. Saham suspend. Jika dalam perusahaan tertentu mengalami kenaikan atau pergerakan yang sangat tak wajar, maka pihak BEI akan mengawasi memberhentikan sementara saham tersebut. Kondisi inilah yang disebut sebagai suspend. Saham blue chip. Saham blue chip adalah sebutan untuk saham yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari saham biasa. Saham ini disebut juga sebagai saham unggulan atau saham papan atas. Suatu saham biasanya disebut saham blue chip kalau saham tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Misalnya, kapitalisasi pasarnya besar, aktif diperdagangkan, liquid, memiliki kinerja baik, dan seterusnya. Likuiditas. Likuiditas adalah sebab investasi dapat dicairkan berupa uang tunai kembali. Likuiditas merupakan salah satu kriteria dalam menentukan instrumen investasi yang disesuaikan dengan tujuan
dan lama investasi. Volatilitas. Volatilitas adalah fluktuasi harga dari instrumen investasi. Volatilitas menjadi salah satu indikator penting saat memilih instrumen investasi. Semakin volatil pergerakan produk investasi tersebut, maka investasinya akan semakin berisiko. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, berikut presentasi dari kelompok 5. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan.